Definisi dari anak berbakat. Anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan-kemampuan unggul yang mampu memberikan prestasi yang tinggi. Anak berbakat sangat memerlukan pendidikan yang khusus untuk membantu mereka mencapai semua prestasi melalui bakat-bakat yang mereka miliki. Karakteristik dari anak berbakat itu sendiri yaitu yang pertama, mereka perhatian terhadap detail. Mereka memiliki ciri-ciri yang bisa menganalisa semua dengan teliti. Yang kedua, mereka sangat peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Yang ketiga, memahami semua apapun dengan kompleks. Yang keempat, mempunyai kosakata yang maju dan bijak. Yang kelima, mampu mengumpulkan semua informasi dengan detail dan jelas, dan memiliki rasa ketertarikan yang luas pada suatu bidang. Dan yang terakhir, anak berbakat mampu mendengarkan orang lain dengan penuh dengan konsentrasi. Yang keempat, ada tujuan dari pendidikan anak berbakat. Tujuan dari pendidikan anak berbakat adalah agar mereka dapat menguasai sistem konseptual sesuai dengan kemampuannya, memiliki keterampilan yang dapat menjadikannya mandiri dan juga kreatif, serta dapat mengembangkan kesenangan dan kegairahannya dalam belajar untuk dapat berprestasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terwujudnya bakat pada seseorang. Yang pertama yaitu keadaan lingkungan seperti kesempatan, sarana dan prasarana yang tersedia, sejauh mana dukungan dan juga dorongan orang tua, taraf sosial maupun ekonomi orang tuanya, dan juga tempat tinggal seseorang tersebut. Yang kedua, ada keadaan dari diri orang itu sendiri seperti minatnya terhadap suatu bidang tertentu, keinginannya untuk berprestasi, dan keuletannya untuk mengatasi berbagai tantangan maupun rintangan yang timbul. Yang ketiga, ada tingkat kecerdasan atau inteligensi. Tingkat kecerdasan ini dapat ditentukan baik oleh bakat bawaan maupun faktor lingkungan. Bakat bawaan dapat berdasarkan gen yang diturunkan oleh orang tuanya, sedangkan faktor lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengalaman dan juga pendidikan yang pernah diperolehnya. Selanjutnya, di sini kita ada penyiapan guru untuk anak berbakat. Lah, penyiapan guru untuk anak berbakat ini terdiri ada 3. Yang pertama, di sini ada kualifikasi profesi. Kualifikasi profesi ini sendiri adalah sebagai guru kita harus mempunyai profesi dalam mengajar, dan sebagai guru juga kita harus pandai dalam mengolah kegiatan belajar dan mengajar kita, dan juga mengelola nilai-nilai anak dalam kita mengajar. Dan selanjutnya ada kualifikasi kepribadian, di mana seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik untuk murid-muridnya, apalagi untuk murid-murid yang berbakat, seperti adanya toleransi, lalu memahami kesusahan atau kesulitan yang anak-anak miliki dan kebutuhan apa yang anak miliki, dan kita harus peka terhadap perkembangan anak-anak yang berbakat atau yang memiliki bakat. Yang ketiga adalah kualifikasi hubungan sosial, di mana guru itu harus mudah bergaul, adanya komunikasi antara guru dengan anak-anak, dan juga memahami tingkah laku anak-anak. Jadi tingkah laku anak-anak itu pastilah berbeda-beda walaupun anak tersebut sama-sama memiliki bakat. Dan selanjutnya ada pendidikan khusus untuk anak berbakat. Di sini juga ada 3. Yang pertama, Pemperkayaan adalah di sini kita sebagai guru atau sebagai orang yang menampung anak-anak berbakat itu, kita harus memberikan fasilitas kepada anak-anak agar skill atau bakat yang ia miliki itu bisa terasah. Dan selanjutnya ada percepatan, di mana kalau anak-anak yang memiliki IQ tinggi atau pemikiran yang tidak
sama dengan yang lainnya, itu biasanya dia akan loncat. Kalau kita ketahui itu seperti kayak loncat kelas, yang harusnya di kelas 1 dulu itu bisa langsung ke kelas 2 karena dia sudah memahami materi-materi yang ada di kelas 2 atau sudah memahami materi-materi yang ada di kelas 3. Biasanya itu akan langsung diloncatkan untuk ke kelas yang lebih tinggi lagi. Dan di sini adalah pengelompokan khusus, di mana anak-anak yang berbakat itu akan dikelompokkan dengan anak-anak yang berbakat, sedangkan anak-anak yang memiliki kemampuan biasa atau kemampuan khusus itu akan dikelompokkan dengan anak-anak yang berkemampuan khusus. Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya kalau tidak adanya pengelompokan sendiri, walaupun kita menyamaratakan anak-anak, itu akan berpengaruh buruk kepada anak-anak dalam berkembang. Seperti halnya ketika satu anak sudah bisa melakukan pekerjaan dan satunya belum. Nah, kalau misalkan kita hanya tetap mengandalkan satu anak saja tanpa kita memikirkan anak yang sudah bisa, itu akan ikut memperlambat anak yang sudah bisa itu sendiri. Jadi harus ada pengelompokan antar anak-anak yang memiliki bakat. Selanjutnya adalah tantangan pelayanan pendidikan anak berbakat di masa depan. Yang pertama yaitu dukungan finansial di Indonesia yang belum memadai, sehingga sangat diperlukan sumber dana baik dari luar negeri maupun dari APBN. Dukungan finansial adalah dukungan atau support secara ekonomi dan materi dan selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Yang kedua yaitu perlunya pengembangan pemerintah yang mewadahi masalah keberbakatan di Indonesia, yaitu pengembangan sebuah organisasi. Contohnya, menjadikan masalah keberbakatan ini menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal, sehingga ada direktorat yang membawai masalah seperti seleksi, pelatihan, kurikulum, program, dan personalia. Selanjutnya, strategi pengembangan di masa yang akan datang, yaitu yang pertama, penyediaan, pengadaan, dan peningkatan kemampuan SDM yang berkualitas. Apa yang diperlukan atau disediakan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu dengan cara satu, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang kedua menambah lapangan kerja yang memadai, yang ketiga yaitu peningkatan perekonomian Indonesia. Yang kedua yaitu proses pembelajaran yang berkualitas. Seperti apa proses pembelajaran yang berkualitas itu? Selalu menekankan pentingnya penciptaan kondisi belajar yang positif, membangun suasana belajar yang kolaboratif, dan mendorong siswa untuk mengungkapkan ide, serta memacu mereka untuk memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga yaitu adanya frekuensi penelitian yang cukup dan berkualitas. Dan yang keempat adalah sosialisasi ke mancanegara atau tingkat internasional. Terima kasih.